Yusuf ada di rumah Potifar, ayat yang ke-6 di sana dikatakan, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Ya, jadi kehadiran Yusuf di rumah itu benar-benar luar biasa. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 masih di terakhir dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf itu ganteng, orangnya baik lagi, mirip-mirip suami saya begitu. Tapi jangan ada yang coba-coba melirik sama suami saya. Dan dikatakan di sana ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ini yang paling penting tadi yang Pak Lukas lewat. Apalagi di Manado. Ya, perlu disiarkan karena banyak pelakor. Apa itu pelakor? Pelatih kor. Jangan dulu punya negative thinking ya. Jadi Yusuf ini ganteng, elok parasnya, ya kelakuannya manis, diincer sama tante Potifar. Saya mau tanya, Potifar itu seorang pejabat di Mesir. Kira-kira istrinya cantik enggak? Kenapa Anda tahu? Sok tahu. Ya saya bisa bilang cantik, kenapa? Saudara lihat orang Mesir itu. Yang paling jelek di Mesir itu paling cantik di Manado. Percaya saya, bodinya tinggi, hidungnya mancung. Pokoknya orang Mesir itu cantik-cantik, cakep-cakep. Jadi saya percaya kalau istrinya Potifar itu cantik. Lalu dikatakan di sana, ya selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya padaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Bukan terhadap Potifar. Bukan terhadap bosnya, tapi terhadap Allah. Yang berikutnya saya tambahkan satu poin saja. Kenapa Yusuf diberkati Tuhan dan mimpinya menjadi kenyataan? Karena Yusuf tidak maniso. Dengar baik-baik, Yusuf itu tidak maniso, tidak kegatelan. Amin bapak-bapak, amin ibu-ibu. Biar saja di Manado ini mesti pedis, mesti bagian yang rica-rica. Soalnya kalau cuma firman yang biasa tidak mempan. Ya, di sini kantong Kristen. Mari kita menjadi berkat dan kesaksian di tengah kota kita, di mana kita membawa nama Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa tidak lagi ada orang Kristen selingkuh. Nggak ada perempuan-perempuan jadi pelakor, rebut suami orang. Kalau ada saya dapat, saya baptis ulang. Saya rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Saya itu saudara dengar, kasus terbanyak yang saya dapat nih di konseling ini adalah perselingkuhan. Persinahan. Kenapa mimpi Yusuf dijawab Tuhan? Kenapa mimpi Yusuf terwujud? Karena Yusuf nggak kegatelan. Jadi orang Kristen jangan kegatelan. Saya mau bilang nih sama perempuan-perempuan Kristen, pakai baju tuh yang pantas pakai. Bilang amin. Pokoknya untuk yang wanita pakai, yang atas jangan terlalu ke bawah, yang bawah jangan terlalu ke atas. Kalau mau jahit baju bilang begitu. Amin. Ini ya, pakai baju paha sudah paling kemana-mana, lebih murah itu pahamu daripada paha Kentucky. Masih ada lebih nilai itu paha Kentucky daripada pahamu orang Kristen. Alkitab bilang, kalau laki-laki melihat perempuan, lalu tergeraklah hatinya jadi birahi, itu dia sudah berdosa dalam hatinya. Pertanyaannya, kenapa laki-laki bisa birahi lihat perempuan? Tentu ini perempuan juga bawa roh najis. Ya enggak bapak-bapak? Bapak begini-begini di depan ini, maksudnya apa ya Pak Pendeta? Pak Pendeta begini-begini.
Apalagi kalau pergi gereja ibu-ibu, tolong pakai baju yang pantas. Jangan pakai rok mini, duduk lagi di muka, pangku kaki begini. Makanya kadang-kadang pendeta itu lagi khotbah tiba-tiba, oh haleluya. Kalau yang bahasa roh dia bahasa roh, sikar, bala. Kadang-kadang jadi tak salah, lama-lama asik lama-lama. Itu pendeta manusia kasihan. Dia banyak pergumulan, matanya itu masih mata manusia. Saudara datang ke gereja dengan baju begitu, tambah lagi bikin dia pergumulan. So itu kuntilanak bilang, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Bajuku panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen so baju pendek, bolong di mana-mana. So itu kuntilanak bilang, yang setan Eka apa ye? Lebih setan dari setan kadang-kadang kita ini. Saya berbicara dengan keras Bapak Ibu, kalau engkau melihat Tuhan sertai engkau di tahun 2023, apapun prediksi dunia, bahkan tahun ini tahun ke-8, tahun kesuraman, orang yang berjalan di dalam kekudusan, mereka lah yang akan melihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Katakan, yang ada selingkuhannya putus hari ini. Bilang amin. Berarti selingkuh semua ini. Astaga, kita cuma umpan loh ini, cuma diumpan, tak umpan semua. Bertobat ya. Jangan sampai Bapak Ibu, itu memang yang paling membuat hidup manusia itu kacau. Ketika engkau hidup dalam dosa, hidupmu itu tidak bahagia. Karena dosa itu pencabut damai sejahtera. Kita ini orang yang paling bahagia itu bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan. Tidak ada dosa, enak kita, biar makan apa adanya, nggak ada tekanan. Tapi orang ada dosa, apalagi bapak-bapak, penghasilan cuma berapa? Baru mau berselingkuh lagi, tahu diri. Ya, apalagi kalau ada bapak-bapak so tua, kon dia pacaran yang anak ABG karena dia kasih uang. Baru dia bilang, walaupun saya tua begini, ada cewek ABG suka kita. Pi bakaca ngana, bakaca ngana, kasiang. Itu perempuan cuma suka ngana pedoi. So tua bangka begitu. Ingai-ingai kalau masih ada doi jadi daddy sugar daddy. Tapi kalau sudah doi so jadi bapak-bapak diabetes. Ya bye-bye, jangan sembarangan bapak-bapak. Ya ketika engkau menikah pertama, istrimu itu yang menemani engkau di masa susah. Jangan setelah so ada doi sadiki sudah mulai cari yang lain-lain. Ya, jangan sok kegantengan. Ya, waktu engkau miskin yang suka ya istrimu itu. Tolong dihargai. Mari kita mulai membangun rumah tangga kita. Ya, jauhkan yang begitu-begitu. Kita hidup dalam damai sejahtera suami istri. Jangan hidup dalam kenajisan. Tapi saya juga dengar nih banyak ibu-ibu juga yang berselingkuh. Di Manado ini, tidak usah angkat tangan. Apalagi ini sosial media ini, ya ini handphone ini bisa jadi setan, bisa jadi membawa iman. Kalau handphone ini saudara pakai untuk putar mesbah doa di Debbie Basir TV, mesbah syukur tiap pagi, dengerin mesbah mujizat di BMC Pak Lukas, itu imanmu nambah. Tapi kalau engkau pakai yang lain-lain, ini bisa jadi setan, bisa juga membawa iman kita tumbuh. Contoh saya ini mau cari bahan khotbah, saya cari di Google kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Pakai stocking hitam yang jaring-jaring. Bayangkan, sekali engkau klik itu kakinya Dian, maka besok dia muncul kakinya Susi, kakinya Linda. Semua kaki-kaki muncul. Jadi hati-hati bapak-bapak, apa yang kau lihat di sini itu bahaya. Banyak juga perselingkuhan terjadi gara-gara handphone. Satu kali ada oma-oma waktu saya pelayanan di satu tempat, oma-oma, Ibu Debbie saya mau konseling Bu. Ibu mumpung saya ada di sini sekarang aja ngomong, saya masih ada waktu ini. Nanti saja kalau ibu pulang saya minta nomor HP, kenapa? Saya tidak tega ibu. Saya pulang dia telepon, Bu saya oma yang tadi Bu, yang umur 60, kenapa? Doakan saya ibu, saya jatuh. Saya bilang makanya oma kalau jalan hati-hati. Apalagi musim hujan. Banyak tapalisi di kamar mandi terpleset. Oma berjalan hati-hati, dia bilang bukan itu Ibu Debbie jatuhnya.
Kan kita bayangannya orang 60 tahun jatuh apa? Tapalisi toh? Kepleset kan? Ternyata dia bilang bukan itu Ibu Debbie. Apa Oma jatuhnya? Saya selingkuh. Saya langsung nomor 1 yang saya tanya sama itu Oma. Oma, minum vitamin apa? Umur 60 tahun selingkuh Oma, oh Tuhan. Itu vitamin memang hebat sekali. Makanya Oma-oma jantal banyak minum vitamin. Itu libido naik terus. Minum saja jahe, kencur, serai. Itu lebih sehat. Dia bilang begini Ibu ceritanya awalnya. Saya ini jaga cucu di rumah anak. Kerjaan saya jaga cucu di rumah anak. Terus cucu saya tuh bilang, Oma main Facebook enggak? Tidak, kenapa? Itu HP-nya Oma canggih loh. Jadi kenapa? Mari saya bikinin Oma akun Facebook. Hati-hati Oma-oma. Sekarang cucu-cucu bisa menyesatkan. Menyesatkan Oma-oma. Jadi berjaga-jagalah karena setan pakai cucu juga. Akhirnya Oma kasih HP-nya di download aplikasi Facebook. Dia bikinin akunnya Oma. Sini Oma saya foto Oma sudah. Oma punya kenalan lama enggak? Teman sekolah Oma dulu. Orang normal ditanyain kenalan lama. Yang dia ingat siapa? Ini semua kok masih normal ya. Masih ada yang ingat mantan di sini? Bertobat loh ya. Dia bilang namanya mantannya, dia sebutin sama cucunya ini. Dicari sama cucunya, yang ini Oma bilang iya mirip dan DP foto SMA dulu. Soalnya selama Oma tebak udah apa ini? Ini opa ini. Akhirnya cucunya bilang, oke, kita Oma berteman ya. Begitu berteman, cucunya bilang, Oma bisa chattingan. Oh bisa? Baku bicara dengan dia? Iyo. Ih bye-bye nih cucu ini zaman now memang cucu ini aduh dipakai iblis betul memang pakai iblis. Bye-bye Oma bye-bye. Jadi dia ajar tuh Oma cara chatting. Jadi Oma chatting, halo masih ingat saya enggak? Dia balas, iyo. Ih, ngana kita pemantan dulu tuh. Terus masih ingat enggak dulu waktu di bawah pohon asam Jawa dong? Masih ingat? Lah orang mantan bekas pacar yang diceritakan yang dulu-dulu tuh. Kamu ingat dulu? Oh dulu dah waktu kucing belum babulu. Akhirnya semakin hari tiap hari chattingan terus. Dia bilang DP laki tanya, kau kenapa gak pulang-pulang? Masih urus cucu. Padahal video call dengan opa. DP mantan. Ih memang bahaya dunia akhir zaman So itu iblis sote ada di bawah pohon asam Jawa. Setan sote ada di pohon katapang. Setan sote ada di kuburan. Setan tuh di HP-mu. Lalu dia bilang gini. Terus akhirnya kami sering chattingan Bu. Ibu saya mau ibu doakan saya. Ibu saya jatuh. Begini Oma kan baru di Facebook toh, baru di Facebook. Makanya Oma hapus saja itu aplikasi kalau Oma tidak kuat iman. Bukan cuma di Facebook Ibu. Terus kami sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Oh Tuhan. Jadi saya tanya itu Opa tinggal di mana Oma? Di Kalimantan. Oma di Jakarta. Terus kalau mau ketemu gimana? Itu Opa terbang pakai pesawat datang di Jakarta. Kok Oma bilang begini? Soalnya Ibu Debbie kami ketemu itu di hotel. Saya bilang Oma di hotel itu cuma ada bantal dan kasur. Orang ketemuan pasti pengen bobo. Bobo-bobo siang. Ayo yang suka-suka pi hotel. Jangan angkat tangan. Lalu dia bilang, iya Bu, karena kita ketemu di hotel, maka terjadilah hal-hal saya bilang, yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan Oma. Saya cuma bilang begini, Oma, aduh Oma saya cuma mau bilang, ikhtifar Oma, ikhtifar Oma. Banyak berserah ya Allah, subhanallah Oma. Oma ingat umur Oma, umur 60, sebentar lagi di absen. Alkitab bilang sampai 70. Harusnya seumur 60 ke atas tuh siap-siap.
Siap-siap menghadap. Ya, siap-siap menghadap itu bukan beli sepatu putih, baju putih, bukan. Siapkan dirimu, Oma, buang kenajisan, percabulan, buang kepahitan, buang semua dosa supaya engkau menghadap Tuhan itu dalam keadaan kudus. Itu yang Tuhan mau. Kenapa Oma begitu? Dia bilang, iya, saya nonton khotbah ibu di YouTube, saya rasa ketampar-tampar ibu. Saya bilang, kalau tidak ketampar saya tendang kau. Bertobat enggak? Puji Tuhan dia bertobat. Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah bisa bahagia ketika engkau hidup di dalam dosa. Tuhan menuntut kekudusan dari hidup kita. Tahun ini engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan asal engkau menjaga hidup dalam kekudusan. Yang hidup dalam kenajisan, perselingkuhan, jauh-jauh bertobat hari ini. Jangan engkau sombong. Orang yang terus hidup dalam dosa itu sombong, dia pikir dia masih lama mati. Kalau saya bilang tentang mati, mempersiapkan diri kematian, yang muda-muda kau jangan melirik sama yang rambut putih ya. Terus kau lihat oma-oma di sini, mana yang oma-oma rambut putih nih, terus kau bilang, dia duluan ini. Syarat mati itu bukan tua. Ya, jangan engkau sombong karena engkau merasa engkau sehat. Syarat mati itu bukan sakit, banyak orang sehat langsung mati. Mari kita menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya ketika kapanpun Tuhan panggil, kita nih siap menghadap Tuhan. Amin Bapak Ibu. Walaupun miskin, tapi hidup kudus itu enak, sejahtera, bahagia. Sebaliknya engkau punya banyak duit, engkau hidup dalam dosa, hidupmu tidak akan bahagia. Ya, percayalah, hanya ketika kita hidup dalam kekudusan. Ketika Yusuf dicobai, dia bilang, aku tidak mau berdosa terhadap Allah. Dia nggak bilang aku nggak mau berdosa terhadap Pak Potifar. No, saya tidak mau berdosa terhadap Allah. Bapak-bapak, engkau mungkin bisa sembunyi dari istrimu. Istrimu nggak tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Tapi Tuhan melihat. Setan juga melihat. Jangan sampai di gereja tadi nari-nari. Lebih dari pemenang. Tadi siang itu ya. Tadi lagunya apa itu? Nari-nari. Jangan sampai ya. Setan bilang biar saya nari-nari di gereja. Di gereja dorang lebih dari pemenang. Di luar orang bikin dorang keok. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu, kita ini di gereja hebat lompat-lompat. Setan bilang lihat, biarin aja dia lompat. Yang penting dia pulang hidupnya gak berubah. Yang penting dia pulang dia tetap bersinah, dia tetap judi, dia tetap merokok. Ya, bertobat. Ya, siapa di sini yang masih merokok? Nggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat dari sini yang masih merokok bapak-bapak ini. Ibu-ibu juga ada. Kenapa saya bisa tahu? Di kepalamu ada asap. Putih-putih ya begitu ya. Ayo kita bertobat, hidup dalam kekudusan. Bagi orang yang sungguh-sungguh berjuang hidup dalam kekudusan, Tuhan itu tidak pernah kurang cara. Saudara, tadi Pak Lukas sampaikan tentang mimpi. Apapun yang kita mau, apapun yang kita mimpikan. Alkitab berkata Tuhan itu menggenapi keinginan orang benar. Ketika engkau punya keinginan digenapi Tuhan. Saya ingat ketika saya diusir dari rumah tahun 95 karena saya terima Yesus. Saya disuruh memilih Yesus atau keluarga. Papi saya bilang kalau kamu pilih Yesus tinggalkan keluarga. Kamu tidak punya keluarga. Akhirnya saya tinggalkan keluarga saudara. Karena saya dari Muslim. Saya terima Yesus tahun 95, 96 ketahuan, 96 saya diusir dari rumah. Saya pergi dari kota Poso saya ke kota Palu. Di sana di kos-kosan saya tinggal di situ. Ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan engkau mau bawa kemana hidupku. Aku mau menyerahkan hidupku dipakai Tuhan. Tiba-tiba ketika saya sedang berdoa, saya mendapat penglihatan. Saya berdiri satu mimbar, itu manusia puluhan ribu di bawah. Tuhan berkata, satu saat engkau akan melihat itu. Aku akan bawa engkau akan melayani ribuan orang. Dan ceritakan tentang kasihku kepada mereka. Saya nangis di situ, dalam hadirat Tuhan, saya melihat penglihatan itu. Tuhan berkata, bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu, pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu. Saya buka mata, habis amin, di hadirat Tuhan luar biasa. Begitu buka mata, saya lihat pakaian cucian di kos-kosan. Karena untuk bisa numpang makan di situ, saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya ngepel. Ya, waktu saya buka mata pakaian cuci. Tapi saya tidak pernah membiarkan mimpi itu mati. Mimpi yang dari Tuhan. Kalau Tuhan yang mengucapkannya, itu pasti terjadi. Saya cuma bilang Tuhan, aku mau Tuhan.
untuk mengalami apa yang sudah Tuhan janjikan itu. Apakah 1-2 tahun? No. Luar biasa, mimpi itu menjadi kenyataan. Saya melihat bagaimana Tuhan mewujudkan mimpi. Saya tetap dalam penderitaan. Enggak 1-2 tahun, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mengikuti Yesus. Mungkin engkau belum melihat mimpimu menjadi kenyataan. Yesus itu sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan. Yesus itu sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita harapkan. Ya karena itu jangan pernah berhenti bermimpi. Hari ini saya cuma mau bilang jangan biarkan mimpimu mati. Tidak ada kata terlambat. Ya Tuhan itu sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan. Lebih dari yang kita harapkan. Datang pada Tuhan hari ini, angkat imanmu. Katakan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Yesus ada di tengah kita malam ini. Dan Dia mendengar lebih dari yang Engkau doakan. Bahkan Dia sanggup menjawab lebih dari yang Engkau harapkan hari-hari ini. Apa yang sedang saudara harapkan? Apa yang sedang engkau mimpikan hari-hari ini? Dia Tuhan yang ingin melihat hidupmu lebih baik. Kalau engkau berkata Tuhan aku ingin tahun ini rumah tanggaku lebih baik. Kalau engkau berkata Tuhan aku ingin tahun ini keuanganku lebih baik. Kalau engkau berkata aku ingin Tuhan tahun ini kesehatanku lebih baik. Maka percayalah saudara, Tuhan terlebih rindu melihat keadaanmu semakin baik. Namun seringkali dosa itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Biar malam ini kita bilang Tuhan, kami mau bertobat. Dan kami mau taruh semua mimpi-mimpi kami di dalam tangan Tuhan. Percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tahun ini menjadi tahun penggenapan mimpi-mimpi kami. Rumah tangga kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan. Sebab Tuhan menjawab semua keinginan dan kerinduan kami. Bawa hidup kami sungguh-sungguh dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami tinggalkan dosa, kami buang semua hal yang tidak berkenan, agar tidak ada penghalang berkat di dalam hidup kami. Ini waktunya hidup kami menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Tahun 2023 menjadi tahun kemuliaan Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Sehingga dunia boleh melihat dan berkata, sungguh Engkau disertai oleh Tuhan. Engkau disertai oleh Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Kami percaya itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan.